Kali ini kita akan coba membuat tutorial cara merakit adaptor 3 ampere, dan sekaligus saya akan memberikan tutorial untuk perakitan ini dan menjelaskan secara teori fungsi dan manfaat dari adaptor ini. Kemudian juga saya menjelaskan komponen apa saja yang kita butuhkan untuk membuat adaptor ini. Pertama-tama kita membutuhkan satu buah trafo. Trafo ini 3 ampere. Kemudian trafo ini ada 2 tegangan atau 2 lilitan, primer dan sekunder. Yang pertama adalah pada bagian belakang. Ini untuk input tegangan dari listrik PLN 0, 110, teman-teman bisa lihat. Kemudian 125 volt dan 220. Jadi kita membutuhkan tegangan yang 0 dan 220 volt ya. Jadi trafo ini fungsinya untuk menurunkan tegangan dari 220 volt. Tegangan listrik di rumah kita ini bisa diturunkan 6 volt, kemudian 12 volt, kemudian 15 sampai 18 volt. Jadi tergantung kebutuhan kita membutuhkan tegangan berapa. Kalau adaptor ini dipakai untuk cas aki, tentu saja kita membutuhkan yang 12 volt atau yang 15 volt. Kalau trafo ini, adaptor ini kita membutuhkan untuk pompa air yang 12 volt, ya tentu nanti kita butuhkan tegangan yang 0 dan 12 volt. Memilih dioda, kalau trafonya 3 ampere, jangan dioda yang 2 ampere atau 1 ampere. Jadi nanti mubazir. Karena kalau kita memakai dioda yang 2 ampere, jadi tersisa 1 ampere di trafo ini tidak bisa kita manfaatkan. Jadi sayang. 3300 mikro, 25 volt, 2 buah. Nanti elko ini kita paralel, kita hubungkan plus dengan plus, min dengan min. Nanti kapasitasnya akan berubah menjadi 6600 mikro. Semakin besar mikro dari elko ini, dia akan semakin bagus. Kalau kita membuat adaptor elko ini, mikronya itu harus besar. Nah, harus besar, apalagi sampai 4700 mikro. Nah, itu lebih bagus. Tapi untuk kita pemula, kita belajar, cukup kita dengan elko yang 3300 mikro, kita paralel 2 biji, dia sudah mendapatkan 6600 mikro. Dioda ini ada, teman-teman bisa lihat, ada warna putih yang dicentang di ujung dioda. Nah, itu menunjukkan tegangan plus, kaki plus, dan yang sebelah ini kaki min, ini kaki plus. Plus ini sering disebut dengan katoda.
Dan min ini di dalam diagram atau skema lambangnya itu ini adalah anoda. Kemudian untuk elko ini dua kaki. Yang panjang ini kaki plus, yang pendek ini kaki bermuatan min ya. Sebelum kita menghubungkan trafo ini, merakit trafo ini ada baiknya kita cek dulu apakah pin-pin ini terhubung singkat apa tidak dengan kren ini, dengan besi ini. Ini harus kita ukur, sebab kalau pin-pin ini, gulungan ini terhubung singkat dengan besi karen ini, nanti akan konslet atau terhubung singkat dan listrik di rumah kita nanti bisa jeklek dan nanti akan terjadi strom di sini. Jadi untuk memastikannya kita ukur terlebih dahulu. Ini 0, 110. Nah, ini jalan bagus, ini bagus, dan ini bagus. Kemudian kita ukur ke bodi. Nah, tidak terhubung singkat, berarti trafo ini bagus. Kemudian kita ukur yang di sebelah tegangan 12 volt. Oke. Bagus. Bagus. Dan tidak terhubung singkat. Berikutnya kita mengukur dioda. Dioda yang akan kita gunakan dioda IN5401 ya. Dioda ini IN5401. Kita ingin melihat apakah dioda ini berfungsi dengan baik atau sudah rusak. Kita ukur dulu. Jadi kalau kita ukur bolak-balik, salah satu itu tidak jalan pada multitester jarumnya, itu menunjukkan dioda ini dalam keadaan baik. Tapi kalau kita balik seperti ini, kita ukur dan jarum ini naik juga seperti tadi, ini menandakan bahwa dioda ini sudah bocor. Kemudian elektronik kondensator, kita ukur apakah elko ini masih bagus. Ingat ukurannya dalam posisi kali 10 boleh, kali 100 boleh, kali 1 kilo juga boleh. Jadi tidak ada masalah. Kemudian kita ukur kakinya elko ini. Nah, jadi setelah naik harus turun lagi. Kita ukur balik. Kita kosongkan dulu. Kita ukur lagi. Jadi kalau jarum pada multitester ini setelah naik tidak turun, tetap di atas di sini, itu menandakan elko ini sudah rusak, sudah tidak bagus. Tapi kalau jarum pada multitester ini naik kemudian perlahan-lahan turun, artinya elko ini menyimpan dan mengeluarkan tegangan, menyimpan mengeluarkan tegangan. Memang fungsi kerjanya seperti itu untuk cara kerja elko ini. Teman-teman, ada satu lagi, ini namanya lampu LED. Lampu LED ini juga punya dua kaki, yang kaki yang panjang ini katoda, yang pendek ini anoda.
Jadi ini plus, ini min. Nanti kita gunakan juga untuk sebagai indikator apakah adaptor kita sudah hidup atau belum, ada arusnya atau tidak, nanti bisa dilihat dari sinar lampu LED ini. Satu lagi, kita akan memakai restor untuk menurunkan tegangan, karena dioda ini bekerja sekitar 3 volt ya. Dia bisa bekerja 3 volt, kalau lebih dari itu dia bisa terbakar. Jadi kita turunkan tegangannya nanti dari 12 ke 3 volt atau 2 volt lebih dengan resistor. Kita mulai saja untuk merakit adaptor yang sederhana ini. Mudah-mudahan bermanfaat.